Beralih profesi atau memulai bisnis baru tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, tekad, serta kemauan yang keras. 3 modal dasar inilah yang menjadi kunci sukses bagi seorang wirawan hartawan. Mantan CEO di Stara ini banting setir, beralih profesi dari produser musik menjadi seorang petani. Menanam sayur mayur menjadi kegiatan yang ia tekuni saat ini. Satu bidang profesi yang berbeda 180 derajat dari profesi yang ia geluti sebelumnya. Langkah besar wirawan kini berbuah manis. Pria lulusan Western Ontario University jurusan bisnis administrasi ini sukses menjadi petani hidroponik dan menjadi CEO Hydrofarm. Bagaimana kisahnya? Simak wawancara Top Karir ID berikut ini. Kunci utamanya, jangan takut dulu. Seringkali orang tuh kalau belum apa udah takut dulu. Jangan takut. Pelajarin dulu. Pakai hati, yang paling penting semua bisnis. 1. Hati. 2. Kemauan. 3. Jangan takut. Udah, 3 dasar modal itu. Apa maksudnya? Sebelum kita masuk ke dunia yang baru, saya kan dari pemusik, dari produser musik, masuk ke pertanian, boleh bilang 180 derajat itu berubah. Cara berubahnya, memang pertama-tama ada kesan khawatir, ada tekan takut karena kita nggak jago apa segala. Kuncinya adalah research. We have to put our heart, our time untuk pelajarin dulu bisnis ini kelebihannya, kekurangannya apa. Udah ngerti, kita belajar how to run this business dengan baca banyak, belajar banyak kepada pakar-pakar, research sendiri. Udah ngerti, mulai terjun skala kecil dulu. Jangan langsung gede-gedean. Salah. Skala kecil kalau kita udah bisa menguasai tekniknya, kita udah ngerti cara trik-triknya, baru kita expand ke skala lebih besar. Nah, dengan ada begini, step by stepnya ini, pasti apapun juga, setiap bisnis baru pun pasti banyak tantangannya. Pasti perlu pengalamannya. Kalau kita nggak membuat pengalaman itu, membikin itu jadi experience sendiri, semuanya tergantung buku aja, percuma. Pengalaman itu yang paling mahal. Sampelnya kayak saya. Orang tanam sayur, udah ribuan tahun tanam sayur. Saya masuk ke dunia sayur ini dianggap newbies, newcomer. But saya dengan masuk karena saya banyak riset, saya banyak kerjaan homework, do my homework well, saya membuat sesuatu yang baiklah, beda sama yang lain, ya kita menjadi bisa masuk ke pasar, bersaing sama yang lain, cuma dengan tidak memakan bisnis mereka. Kita meningkatkan market share-nya itu, market segmennya kepada jangan segmen yang udah ada. Kita bikin market segmen baru. Nah, itu menjadi satu lahan yang terbuka buat kita, jadi bisa masuk. Kalau kita cuma ngikut, percuma deh. Ngikut akhirnya ikut turunnya, bukan ikut naiknya. Telat. Selalu bisnis tuh nggak boleh begitu. Tadi kan saya udah bilang, know-how, kemauan, dan fokus ya. Nah, kalau udah habis itu, memang perlu 1, belajar dari kesalahan. Kalau Anda bisa belajar dari kesalahan, itu adalah school fee yang paling mahal. Once you learn from your mistake, you become smarter. When you smart, kedua baru you kerja, baru you bisa sukses. Kedua, memang mesti patient, nggak boleh apa-apa maunya cepet. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan kalau kita tulis surat I love you, sebulan kemudian baru tulis I love you too gitu ya. Kalau zaman sekarang I love you, dalam 1 detik I love you too. Nah, maunya cepet. Udah bukan zaman cepet lagi. Harus kita pelajarin, harus kita patient. Nah, dengan udah ngerti ada patientnya, udah ada pengalamannya, harus siapkan kapital. Kalau kita di dunia teknologi nggak ada kapital, nggak akan jalan. Nggak bisa dengan curi-curi. Ibaratnya gini, saya mau bangun greenhouse bangun greenhouse-nya nggak usah yang full greenhouse, ada yang semi nggak Pak? Nah, itu kesalahan yang besar. Apa kesalahannya? Kalau kita bangun greenhouse yang bukan langsung yang paling bagus, yang paling baik,
tanam sayurnya akhirnya nggak ada bedanya seperti yang tanam sayur yang nggak pakai greenhouse. Cuman ketolong sedikit, buat apa? Akhirnya kita gagal. Kalau kita langsung berani meloncat diri, pakai yang paling bagus, ambil yang paling baik, hasilnya juga langsung berbeda. Itu kemungkinan bisa lebih cepat kita untuk masuk ke dunia yang penetrasi yang dunia baru itu, yang lebih baik gitu, Bang. Kenapa pertanian ini hari anak-anak muda pada enggan masuk ke pertanian? Karena di pertanian tidak ada informasi untuk anak muda bisa mengimprove itu pertanian yang cara tradisional. Kedua, orang tua mereka jadi petani banyak yang gagal, banyak yang nggak bisa kaya. Karena mereka tidak mau maju, tidak mau improve, tidak mau evolusi ikutin teknologi. Justru sekarang sebagai pemerintah harus encourage anak-anak muda kita untuk terjun ke dunia pertanian dengan pakai teknologi. Dengan pakai teknologi jadi ada mainan baru ibaratnya. Dengan ada mainan baru, mau nggak mau berarti ini pertanian secara kualitasnya akan improve. Nah, kalau selama ini pertaniannya sendiri tidak stabil, pertanian banyak gagalnya karena orang tua cuma pakai cara tradisional sendiri, siapa yang mau masuk ke dunia pertanian? Nggak ada duitnya, nggak ada untungnya, capek, buang waktu. But kalau tentang pertanian ini, wow, dengan pakai teknologi, dia bisa belajar baru, udah nggak ke zaman kotor-kotor lagi, udah lebih canggih, pakai handphone, pakai laptop, udah bisa tanam sayur. Selain seru, selain teknologi, kedua juga hasilnya jadi duit, bisa lebih mahal jual sayurnya, bisa lebih enak sayurnya, orang makin beli. Nah, itu kan berarti satu lahan bisnis yang baru. Dengan kita bisa robah itu mindsetnya dari yang traditional farming menjadi technology farming, dan ketiga akan menjadi precision agriculture. Nah, inilah yang membuat anak muda supaya bisa mau masuk ke sana. Siapa tugasnya? Pemerintah. Mesti bagaimana mendukungnya, bukan mendukung bikin irrigation yang dasar-dasar lagi, bukan mendukung subsidi yang namanya pupuk. No, yang penting apa? Trainingin mereka, ngajarin mereka bagaimana dengan teknologi bisa menghasilkan sayur yang quality, yang super, yang sehat, yang bagus, yang enak. Dengan kasih banyak training teknologi ini, spotinlah teknologi-teknologi yang untuk di pertanian ini supaya mereka bisa mencoba menanam dengan gaya bukan tradisional, malah bergaya dengan hidroponik atau teknologi yang lain-lainnya. Nah, ini membuat anak-anak jadi semangat mengikutinya dan duitnya juga otomatis datang sendiri. Nah, kalau dia udah ada income di dunia itu, pastilah udah nggak mau lari ke kota-kota lagi, pasti digedein mereka punya farm. Saya rasa itu paling penting.